Debat calon wakil presiden keempat akan digelar pada Minggu 21 Januari mendatang. Tema yang dibahas yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut sudah melakukan berbagai persiapan mulai membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Ditemui di sela peluncuran buku Ketua MPR RI Bambang Susatyo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Muhaimin yakin bisa tampil optimal di debat minggu nanti. Fakta integritas ya kita siap hadir bersama Mas Anies. Kalau untuk persiapan debat yang akan berlangsung minggu besok gimana? Ya persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching berita, ya persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Salah satu bagian yang ada dalam visi misi Anies Muhaimin dalam ketahanan energi, pihaknya akan membudayakan perilaku hemat energi, mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi, serta meningkatkan stok BBM nasional hingga tingkat aman. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka juga mengaku sudah menyiapkan diri jelang debat cawapres. Gibran menyebut seluruh persiapan telah dilakukan bersama tim pemenangannya. Gibran yakin dengan menyerap aspirasi warga, ia siap untuk tampil di debat. Dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. Mas ya. Persiapan debat Persiapan debat. Dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pihaknya mendorong swasembada energi. Di antaranya ialah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadikan Indonesia sebagai raja hijau dunia dalam bidang energi baru. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas hingga memperluas konversi BBM. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang tak ada strategi khusus untuk debat keempat mendatang. Mahfud yakin akan kemampuannya di debat nanti. Usai agenda diskusi di Medan, Sumatera Utara, Mahfud menyebut ia hanya diskusi biasa dengan beberapa pihak dan akan siap menjawab sesuai pertanyaan. Gampang, nggak usah pakai strategi. Saya biasa diskusi tadi, nggak usah pakai persiapan juga, ditanya apa saja. Di kubu Ganjar Mahfud, transisi energi yang dicanangkan meliputi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT, desa mandiri energi, hingga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Publik menanti adu gagasan dari ketiga cawapres khususnya di tema debat keempat yang akan berlangsung Minggu 21 Januari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, debat keempat calon wakil presiden akan digelar pada Minggu 21 Januari mendatang. Nah, sejumlah isu menarik masih jadi sorotan. Lalu apa saja yang ditawarkan para pasangan calon demi meraup suara? Nah, sekedar informasi, tema debat keempat kali ini yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat, dan juga desa. Tapi khusus hari ini kita akan fokus membahas sektor energi, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin dan Billy David Nero Tumelina. Selamat pagi, Bung Billy. Pagi. Ya, lalu juga ada Pak Agus Hermanto dari TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu melalui sambungan Zoom ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan anggota Dewan Pakar, ada direktur tertukar sepertinya anggota Dewan Pakar Ganjar Mahfud, ada Pak Agus Hermanto, lalu TKN Prabowo Gibran ada Putri Komarudin, dan ada Direktur Eksekutif Energi Watch Deimas Arangga. Selamat pagi, Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, mohon maaf Agus tadi sebelumnya tertukar. Ini agak TKN TPN ini memang belakangan ini banyak sering berdebat begitu ya kira-kira. Saya ke Bung saya sudah tahu tapi saya mau di debat. Oke, saya ke Bung Billy dulu deh. Ini kalau ngomongin energi kan semua pasangan calon presiden, calon wakil presiden ini bicara soal kemandirian, swasembada begitu ya, untuk mempunyai sumber energi yang bisa dikelola sendiri oleh negara. Saya ingin tanya dulu, menurut Timnas Amin, swasembada itu apa sih kira-kira dan bagaimana bisa mewujudkannya dan kapan bisa terwujud kira-kira di Indonesia? Baik, kalau kami melihatnya
tentu dari tiga aspek ya. Yang pertama tentu kita mengoptimalkan peran energi di era sekarang yang bagaimana masih tergantung sangat tinggi terhadap BBM. Lalu kemudian juga kita akan berbicara transisi energi menuju energi baru terbarukan. Dan tentu kita juga berbicara tentang bagaimana pola edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah untuk mulai memikirkan bahwa energi ini merupakan permasalahan yang akan nanti muncul sampai di masa depan. Dan program-program kerja serta visi misi yang diturunkan oleh Paslon Amin tentu mengacu dari 3 aspek tersebut. Misalkan untuk BBM bagaimana komitmen serius kami terhadap pemberantasan mafia BBM, lalu kemudian merenegosiasi atau membicarakan ulang tentang proyek-proyek yang tertunda seperti Blok Masela, dan kemudian juga di aspek yang 2 yang lain tadi, misalkan juga mulai mengajarkan tentang isu energi ke usia sekolah, dan tentu tentang energi terbarukan. Selain kita nanti mencoba mengusulkan membuat dana abadi untuk energi baru terbarukan, juga kita memikirkan tentang insentif untuk transisi ke energi baru terbarukan, dan transisinya juga perlu dipersiapkan secara matang dengan keterlibatan semua. Keterlibatan publik, keterlibatan ahli, ataupun keterlibatan orang-orang yang memiliki isu terhadap isu energi. Kalau dari rancangan-rancangan itu kira-kira berarti masih agak lama lah ya bisa terwujud sepertinya untuk swasembada energi di Indonesia. Betul, kalau kita swasembada energi tentu tidak bisa diselesaikan dalam short term. Singkat ya. Tentu berbicara bukan hanya 5 tahun, tapi mungkin yang terdekat sampai 2045 dan mungkin ditarik sampai 50 tahun ke depan. Padahal di Indonesia ini banyak sekali sumber-sumber energi yang bisa dikelola sebenarnya sendiri. Tapi lintasannya tidak langsung ke kita, keluar dulu dikelola oleh asing, masuk lagi ke kita. Gitu kira-kira. Salah satu energi baru terbarukan yang kita highlight di program kerja kita adalah panas bumi. Di mana kita punya potensi yang sangat besar sampai 40% panas bumi dunia. Baik. Sebelum saya ke Pak Agus, saya sesuai nomor urut nih Pak Agus ya. Saya ke Putri dulu, Putri dari TKN Prabowo Gibran. Nah, saya punya pertanyaan yang sama. Kalau dari pandangan Prabowo Gibran dan tim sesnya begitu kira-kira, untuk berbicara swasembada energi ini tidak mudah seperti yang diungkapkan juga oleh Bu Mili tadi. Tapi kira-kira yang menjadi dasar alasan bahwa kita bisa swasembada energi dengan upaya-upaya yang dipercepat begitu. Bagaimana visi misi Anda, visi misi pasangan Prabowo Gibran begitu, khusus untuk swasembada energi? Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Memang kalau dari segi energi ini kita sekarang masih sangat tergantung pada impor BBM karena memang untuk bensin yang kita konsumsi sekarang saja yang mencapai 36 juta kiloliter atau setara 51% dari konsumsi BBM kita ternyata 70%-nya masih dipenuhi dengan impor. Ini berdasarkan data Kementerian SDM tahun lalu. Sehingga mau tidak mau memang kita harus secara intensif mengembangkan energi baru terbarukan seperti misalnya pemanfaatan bahan bakar nabati ataupun biofuel. Nah, Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa kalau kita bisa mengembangkan biofuel ini tentu kita tidak perlu lagi impor BBM karena keberhasilan kita dalam memproduksi dalam negeri ini misalnya dengan pengembangan BBM hijau dari biofuel yang berasal dari kelapa sawit, jagung dan tebu yang sekarang memang sudah kita lakukan secara bertahap. Kita juga sudah mengembangkan biodiesel dari B15 pada tahun 2015 sampai B35 pada tahun 2023 kemarin di mana biodiesel ini menjadi substitusi dari bahan bakar solar yang digunakan oleh mesin diesel. Makanya berkaca pada implementasi B30 di tahun 2022, implementasi B30 ini berhasil mendistribusikan sekitar kira-kira 10,5 juta kiloliter biodiesel dan ini bisa menghemat devisa kita sampai dengan 8 miliar USD atau sekitar 122 triliun rupiah. Dan mekanisme infrastruktur yang dibutuhkan. Dan selain itu kita pun juga melanjutkan pengembangan bioethanol
tebu yang kemarin sempat diangkat juga oleh Mas Gibran, yang tentu dimulai dengan bioetanol 5% pada BBM, kemudian nanti akan meningkat pada E10, E20 dan seterusnya. Dan program bioetanol tebu ini diproyeksikan dapat menjadi solusi sebenarnya dari peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40.000 kiloliter di tahun 2022 nanti menjadi 1,2 juta kiloliter di tahun 2030. Dan tentu bisa menjadi potensi campuran BBM jenis minyak bensin kita. Jadi kalau tebu ini berhasil, kemudian B310 sawit itu bisa kita tingkatkan lagi, tentu ini akan memperkuat ketahanan energi kita dan pada akhirnya bisa swasembada. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau bicara swasembada, saya sempat lihat juga di visi misi Prabowo Gibran ini akan menggenjot 1 juta barel dan insentif investasi dan membuat kilang sendiri begitu di kita. Tapi informasi terakhir yang saya terima loh, buat kilang itu nggak murah, Put. Harganya 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Uangnya dari mana kira-kira uang sebanyak itu? Ya, sebenarnya kan kita masih banyak potensi penerimaan negara yang selama ini belum bisa kita dapatkan karena ya berbagai miss dalam sistem perpajakan kita seperti yang sudah sering disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran juga merupakan sebuah komitmen kita juga untuk bisa meningkatkan pajak dan PNBP tentu bukan dengan menaikkan tarif pajaknya tapi dengan memperluas basis pajak dan menyempurnakan sistem penerimaan negara kita yang sekarang belum terintegrasi. Jadi dengan berjalannya sistem perpajakan kita yang sudah diintegrasikan dengan teknologi sekarang, kemudahan melalui KTP dan juga NPWP itu kan sebenarnya potensi penerimaan negara kita nanti akan sangat meningkat. Dan tentu dengan program hilirisasi yang masih sekarang berjalan, kalau dari energi ya tentu hilirisasi minyak sawit ini kan sebenarnya salah satu pencapaian yang bisa dilanjutkan di masa pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau soal pendanaan ini memang masih banyak sekali potensi yang bisa kita dapatkan. Oke, berarti banyak sekali ya potensi-potensi yang bisa digali dan juga dibiayai untuk masyarakat. Belum lagi program yang utamanya dari Prabowo Gibran bagi-bagi susu gratis dan makan siang itu juga punya anggaran yang sangat besar gitu loh. Kira-kira kalau yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi sekarang ini kan sebenarnya masih banyak sekali APBN kita yang dipakai untuk kegiatan yang tidak menyasar pada masyarakat. Beliau berkali-kali menyampaikan misalnya soal perjalanan dinas dan pembahasan yang tidak langsung bisa memberikan solusi pada masyarakat. Jadi kan sebenarnya terkait dengan penyusunan program kerja di tiap kementerian lembaga ini, Kementerian Keuangan kan telah membuat pengaturan gitu kan supaya output outcome-nya itu benar-benar yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi ya kalau program-program yang tadi kita telah susun itu bisa menggantikan program yang selama ini mungkin belum bermanfaat untuk masyarakat ya saya yakin potensi di APBN itu sebenarnya ada kalau ada kemauan. Ada optimisme dari Prabowo Gibran untuk bisa membiayai semua program-program yang pro rakyat itu tadi lah ya. Nah, saya ke Pak Agus. Selain saya akan tanyakan soal swasembada energi, saya juga mau menyinggung soal subsidi nih Pak Agus, subsidi energi. Ini sering jebol subsidi, tapi juga salah sasaran gitu ya kira-kira. Nah, pembatasan BBM yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, menurut Pak Agus apakah efektif kalau memang kita belum bisa mencapai swasembada energi? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum saya menjawab daripada pertanyaan beliau tadi, tentunya kita harus menyiapkan kita untuk betul-betul kita swasembada energi. Yaitu kita harus mempunyai program untuk melaksanakan program mandiri energi nasional. Nah, tentunya ini seluruhnya harus terkait bagaimana energi sekarang ini harus kita membuat program supaya mendapatkan menjadi energi nasional. Itu tentunya kita harus melaksanakan transisi energi dengan energi terbarukan. Dan dalam melaksanakan transisi energi itu, seluruh program harus dilaksanakan. Yang paling penting kita yang melandasi adalah legislasinya adalah COP21 yang ada di Paris, yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Yang sekarang sudah diratifikasi DPR dan sudah menjadi undang-undang. Yang selanjutnya di situ tercermin bahwa target bauran industri, target bauran energi itu harus 23% di tahun 2025. Yang sampai saat ini
baru sekitar 12,8%. Wah, Rasanya masih jauh ya? Masih jauh. Untuk itu harus kita betul-betul rapikan ini supaya mencapai ke arah sana. Dan yang kedua, landasan legislasinya adalah COP 28 yang di Dubai. Itu kita harus mencapai net zero carbon itu di tahun 2060. Maka transisi energi ini sangat perlu dan kita laksanakan dengan betul-betul runut dan betul-betul tepat. Nah, sekarang program kan juga harus kita bikin, tetapi kita harus tergantung siapa yang melaksanakan program ini. Dan yang melaksanakan program ini kita ketahui adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai komandannya. Pak Agus, sebelum lebih jauh, kita mau jelasin dulu kepada masyarakat awam. COP itu sendiri apa? Supaya paham. Karena belakangan ini singkatan-singkatan ini jadi ujian tertentu bagi kandidat gitu. Jadi ini di dalam COP ini adalah Conference of itu yang dilaksanakan di Paris. Nah, ini pada waktu di 21 itu sudah ditentukan bahwa itu kita menargetkan energi bauran energi yang termasuk EBT di situ, yang terutama EBT di situ ada 23%. Tetapi sampai saat ini belum. Kalau untuk kita tahun 2025 23%, saat ini baru sekitar 12,8% kan masih jauh. Ditambah lagi yang terakhir itu yang di Dubai dilaksanakan itu kita harus mencapai net zero carbon, yang berarti kita sudah harus betul-betul karbon kita sudah betul-betul tidak ada. Nah, kemudian untuk itu kita harus melaksanakan tadi transisi energi. Ini yang melandasi hukumnya. Yang selanjutnya Pak, ini selanjutnya kita harus tahu siapa yang akan melaksanakan ini. Kalau programnya bagus semua ini, enggak ini. Yang melaksanakan program ini tentunya yang betul-betul pada pucuk pimpinannya adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita ketahui track record beliau itu betul-betul mencerminkan kita bahwa mempunyai kemampuan yang memadai. Pak Ganjar sudah 2 periode di DPR RI, 2 periode di jadi gubernur. Yang tentunya ini mempunyai kemampuan yang sangat memadai untuk melaksanakan seluruh program yang ada. Pak Mahfud, beliau mulai dari zamannya Pak Gus Dur sudah menjadi menteri, kemudian di DPR pada waktu itu kebetulan kita juga bareng-bareng di DPR, jadi betul-betul menguasai masalah itu. Dan yang selanjutnya dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, yang menjadi guardian of konstitusi kita. Dan selanjutnya sekarang menjadi Menko Polhukam, yang ini tentunya tidak diragukan lagi masalah kemampuannya. Untuk itu kami yakinkan bahwa program transisi energi, sebenarnya transisi itu dilaksanakan dengan runut, itu pasti dapat terlaksana. Karena kita ketahui yang menakodai, yang memimpin itu semuanya mempunyai kemampuan yang mandiri. Dan kami yakinkan kepada masyarakat, program transisi energi ini yang menuju daripada kemandirian energi, kecuali itu juga kita melaksanakan program hijau yang nantinya dampaknya menjadi laju pertumbuhan ekonomi 7%, itu kita yakini dapat terlaksana dengan baik karena kita mempunyai nakoda yang melaksanakan. Ini kalau lihat dari statementnya Pak Agus, intinya adalah political will dari seorang pemimpin itu sendiri bisa mewujudkan visi misi yang sudah dicanangkan begitu, khusus di bidang energi. Percuma punya visi misi mentereng tapi kalau nggak ada political will untuk melaksanakan, kira-kira begitu ya Pak Agus. Nah, saya akan ke Pak Daimas. Pak Daimas, kalau lihat kita bicara soal swasembada energi, tadi kita sudah mendengar dari tim ses 3 pasangan calon. Menurut Anda yang paling realistis yang mana dan memang bisa betul-betul dikomitmenkan untuk dijalankan di pemerintahan yang akan datang? Iya, terima kasih banyak Mas Radi. Jadi kalau dari kami sendiri untuk mengomentari tadi ya, dari statement ketiga tim sukses satu juru bicara, begitu Billy, Putri, ataupun Pak Agus yang terakhir, kita perlu menggarisbawahi dulu bahwa saat ini PLN itu memiliki 40% oversupply listrik. Itu sekitar 6 gigawatt ya. Dan ini skema yang sangat merugikan negara, dalam hal ini adalah PLN, karena skemanya adalah take or pay. Di mana PLN akan membeli kelebihan tersebut. Nah, hal tersebut kita perlu berbicara, sebelum berbicara swasembada energi, kita juga perlu melihat bagaimana mitigasi kelebihan pasokan listrik yang saat ini dialami oleh PLN, sehingga ini menjadi salah satu
dampaknya adalah lambatnya proses transisi EBT. Lalu di sini kan kita melihat ya begitu banyak sumber-sumbernya. Kalau misalnya tadi dari ketiga narasumber yang sudah menyampaikan paparannya, ini saya tidak melihat bagaimana menanggulangi oversupply terlebih dahulu. Karena ketika oversupply ini tidak ditanggulangi, tidak dimitigasi, maka kita hanya berbicara angan-angan saja terkait transisi energi. Kenapa? Karena angkanya akan sangat besar, cost-nya akan sangat besar. Itu mungkin yang pertama saya komentar ya. Oke. Karena kalau berbicara terkait sumber daya energi baru dan terbarukan di Indonesia ini sangat melimpah. Bahkan Indonesia juga diklaim memiliki 40% cadangan dunia untuk panas bumi. Dan juga kalau berbicara terkait swasembada energi, kita tidak bisa melihat suatu sumber itu hanya dari satu lokasi saja. Ya. Tapi bagaimana desentralisasi sumber listrik yang ada di Indonesia, sumber energi yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa berbicara hanya gas LPG saja, kita tidak bisa berbicara hanya BBM saja. Begitu banyak potensi sumber-sumber energi yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Kita harus mulai desentralisasi kelistrikan di Indonesia. Tapi yang utama itu adalah bagaimana memitigasi oversupply yang dihadapi oleh PLN saat ini. Seperti itu. Mas Demas, jadi solusinya apa? Take or pay, apakah bisa diubah selamanya? Ya, tentunya ini adalah kesalahan masa lalu ya, di mana program 35.000 megawatt pembangkitan energi waktu itu tidak sejalan dengan kebutuhan konsumsi listrik nasional, sehingga terjadilah oversupply hingga 6 gigawatt sampai saat ini. Jadi itu yang perlu dimitigasi terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih lanjut, Mas Reddy. Ya, kalau bicara transisi energi baru terbarukan, ini belum banyak sepertinya perbankan yang mau kasih kredit buat transisi energi karena memang biayanya besar sekali seperti yang disinggung tadi oleh Mas Daimas gitu ya. Nah, kira-kira ini juga jadi, saya ke Mas Billy, ini salah satu yang tadi kalau dibilang Mas Daimas harus realistis juga begitu karena biayanya memang tidak besar, tidak sedikit maksud saya, besar sekali. Kalau dari Amin menengahi, memoderasi masalah ini di saat mewujudkan energi baru terbarukan yang biayanya sangat besar, menurut Timnas Amin, skema yang pantas seperti apa kira-kira? Baik, di misi kami itu konkret untuk menjawab yang disampaikan oleh Mas Demas tadi adalah membuka keterlibatan publik. Seperti saya sampaikan di awal, keterlibatan publik dalam artian begini, kita membuka peluang seluas-luasnya bagi publik, baik itu dari private sector ataupun dari perseorangan atau instansi yang memiliki kepedulian terhadap isu ini untuk mereka mengembangkan energi terbarukan. Yang nantinya tentu bagaimana peran pemerintah, tentu kita akan memberikan insentif atau memberikan peran berupa ruang diskusi atau ruang forum untuk mereka menyampaikan ide gagasannya. Dan ketika itu disampaikan tentang bagaimana mereka punya isu, punya kepedulian, punya gagasan terhadap energi terbarukan, ya kenapa tidak? Karena kita nggak mungkin menyelesaikan isu tentang energi terbarukan dengan permasalahan sendiri. Oleh karena itu ketika diberikan peluang untuk semua sektor ikut memikirkan tentang energi terbarukan, saya rasa itu mengajak semua orang untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan seperti oversupply listrik atau masalah diversifikasi energi dan masalah lain yang berhubungan dengan transisi energi menuju energi baru terbarukan. Baik. Nah, kalau ngomongin energi terbarukan memang jangka panjang lah ya, itu proyek pemerintah dan kita semua untuk melihat jangka panjang untuk energi. Tapi yang existing sekarang, masalah energi di Indonesia itu selalu dihadapkan dengan trilema, bukan lagi dilema tapi trilema. Kalau saya lihat nih, ketergantungan pada impor BBM, lalu ketergantungan pada BBM dan kualitas udara yang buruk. Nah, ini ngomong-ngomong soal existing sekarang, saya ke Pak Agus dulu deh ya yang ada di sini nih. Kalau sekarang Pak Agus kan lagi gencar nih kendaraan listrik begitu ya, serba listrik juga menggantikan kompor gas menjadi kompor listrik begitu. Tapi itu kan diklaim sebagai solusi energi yang tidak yang sehat begitu ya, tidak mengganggu lingkungan begitu. Tapi PLN sendiri masih pakai PLTU. Ini dikeluhkan juga sempat sama Pak Anies katanya. Udah debat juga ya. Pada saat debat juga sempat disinggung. Ini katanya polusi udara Jakarta ini banyak sekali PLTU yang berada di daerah penyangga Jakarta justru ngumpul di Jakarta polusinya gitu. Kira-kira apa solusinya Pak Agus kalau melihat sekarang gencar mobil listrik tapi PLN-nya sendiri masih pakai PLTU?
Baik, saya tentunya juga akan menjawab dari tadi yang masalah oversupply. Oke, silakan. Terus kemudian juga menjawab dari Bapak. Ya. Tentunya pertama kali yang masalah oversupply. Maka alangkah pentingnya di sini adalah program transisi energi. Oke. Transisi energi di sini menuju energi terbarukan. Pertama kali itu kan kita tidak menggunakan diesel lagi, Pak. Oke. Jadi PLTD itu kita hilangkan. Oke. Tapi namun kita lihat juga dengan kita menghilangkan ini oversupply-nya tadi udah hilang belum? Ya. Kalau misalkan masih ada ya kita tentunya harus membuat energi yang bisa mengganti ini. Yang problem kedua, kita tidak merencanakan lagi PLTU yang baru. Oke. Yang ketiga, kita mulai mengurangi PLTU yang ada. Oke. Dan diganti dengan energi terbarukan. Energi terbarukan Meskipun itu masih panjang waktu. saya pertama kali karena yang panjang dulu kan misalkan tadi geotermal. Kita Ya, mempunyai oke. kemampuan 40%, kita mempunyai kapasitas itu 30 gigawatts, Pak. Jadi sangat besar sekali. Oke. Tapi memang ini pengerjaannya kan cukup lama. Adanya di 2000 meter di bawah permukaan tanah. Oke. Yang selanjutnya juga biayanya juga pasti tinggi. Tentunya kan memerlukan waktu. Sambil itu juga kita menggunakan juga energi yang sekarang ini sudah ada dan sudah existing. Dan itu kita perkuat. Misalnya kita harus menguatkan desa mandiri energi, Pak. Ini yang misalkan kita menggunakan mini hidro. Mini hidro kan banyak, seperti di Kalimantan itu kan banyak kita gunakan mini hidro. Yang kedua kali kita menggunakan panel surya untuk daerah terluar, terdepan. Bahkan kemarin di ibu kota juga sudah dilaksanakan. Yang ketiga kali kita juga menggunakan energi yang dari desa, misalnya dari kotoran hewan, menjadi bioenergi. Terus kemudian dari energi sampah, biomasa. Dan yang juga kita juga agak ini kemampuan di daerah tersebut apa? Seperti apa yang dilaksanakan Pak Ganjar itu di Provinsi Jawa Tengah itu ada rawa-rawa. Jadi mengaktifkan rawa-rawa itu menjadi bioenergi. Yang pertama kali, kedua itu. Terus kemudian selanjutnya kita perkuat energi daripada angin, Pak, energi bayu. Saya lihat itu pembangunan yang cukup besar di Jeneponto dan Sidrap udah tinggal pencet knop udah jadi, Pak. Tinggal sudah bisa teratasi ke sana. Yang selanjutnya tentu kita juga sambil ini terus berjalan, kita kan harus memikirkan bagaimana perjanjian kita COP tadi supaya bisa juga terlaksana. Lingkungan tadi yang seperti dari pertanyaan pertama. Lingkungan tersebut tentunya kita yang pertama kali, Pak, ya, kita yang jelas kita harus melaksanakan daripada transisi energi dengan kemampuan kita yang ada semuanya. Misalnya, Pak, ya, kita bisanya hanya sekarang ini semua sudah kita manfaatkan tapi masih kurang. Adanya misalnya gas berlebih. Ya kita pakai gas co-firing dengan batu bara. Kita juga melaksanakan walaupun tidak menghasilkan secara optimum. Tapi kan paling tidak merubah menjadi energi udara kotor menjadi setengah kotor dan lain sebagainya. Yang juga yang tidak kalah penting, Pak, kita juga harus melaksanakan ini dengan runut, betul-betul. Seperti kayak tadi yang sudah disampaikan juga biodiesel. Biodiesel kan kita mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Biofuel yang sekarang baru B30 yang seharusnya tentunya dapat kita tingkatkan lagi dengan kemampuan kita. Baik, itu banyak potensi-potensi yang bisa diolah begitu kira-kira kalau dari Pak Agus tadi mengatakan yang bisa menggantikan energi yang sudah sekarang sudah usang lah dianggap mengganggu lingkungan begitu. Banyak sekali mulai dari angin, biodiesel segala macam gitu ya. Nah, saya akan tanyakan juga nanti ke Putri setelah jeda tapi ya Put, kita mau ada iklan dulu sedikit nih. Dengan pertanyaan yang sama bahwa bagaimana melihat kondisi existing sekarang, gencar apa-apa soal mengganti energi ke listrik, tapi PLN-nya sendiri masih menggunakan PLTU. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh dua tim ses, nanti akan dijawab juga oleh Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran, tapi setelah jeda ya Put ya, di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Ya, tadi sebelum jeda saya tanya ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ini soal mengganti energi ke energi listrik begitu untuk melindungi kualitas udara dan lingkungan. Tapi kira-kira sekarang kan gencar nih energi listrik itu mulai dari mobil listrik, kompor listrik dan sebagainya. Tapi PLN-nya sendiri masih banyak menggunakan energi dari PLTU begitu. Dari Prabowo Gibran, Putri Komarudin akan menjawab nih kira-kira sekarang. Bagaimana solusinya kalau memang sekarang begini kondisinya kan dilema begitu, Put?
Mungkin tadi menjawab Mas Dimas juga ya, kebetulan kan kemarin PLN sempat datang ke Komisi 11 juga dan mereka menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan untuk bisa mengejar target penyeimbangan dari supply dan demand yang selama ini masih menjadi permasalahan. Jadi sebenarnya kalau apa yang telah dilakukan PLN sekarang itu dilanjutkan, akan bisa menyeimbangkan ataupun menjawab permasalahan oversupply yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Dimas. Jadi misalnya seperti program elektrifikasi dari agrikultur dengan mengganti alat pertanian berbasis listrik gitu. Dan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi listrik, tentunya bisa mampu meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan efisiensi petani kita yang sekarang memang masih menjadi permasalahan, dan ini kan nanti dampaknya akan sangat baik untuk pangan. Terus misalnya mereka juga menyampaikan telah melakukan program elektrifikasi dari pelabuhan. Jadi lewat program ini energi pelabuhan yang selama ini ada dan bergantung pada BBM misalnya bisa beralih kepada listrik. Dan mereka bekerja sama juga dengan BUMN lainnya, misalnya seperti Pelindo dan juga kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, supaya bisa memasang anjungan listrik di dermaga sehingga ini bisa meningkatkan penggunaan listrik dan tentu efisiensi dari pelabuhan itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang telah dilakukan oleh PLN harus kita lanjutkan juga tentunya di pemerintahan yang akan datang supaya apa? Supaya permasalahan oversupply ini lama-lama juga bisa terselesaikan sambil kita juga bisa memajukan industri agrikultur dan juga industri marine kita, dan itu tentu dampaknya akan sangat baik nanti untuk logistik dan tentu untuk ketahanan pangan kita. Dan kalau menjawab soal pendanaan, misalnya memang permasalahan yang paling sering disampaikan ketika kita mau transisi ke energi baru terbarukan adalah terkait dengan pendanaan. Makanya komitmen kita misalnya sekarang yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan sumber energi hijau yang alternatif, terutama dari energi air, angin, matahari, gelombang laut yang tadi sudah disampaikan juga oleh Paslon 01 dan 03. Ini kan sebenarnya juga sudah dilaksanakan di era pemerintahannya Pak Jokowi. Kalau saya sih sebagai salah satu penikmat, karena di daerah pemilihan saya di Purwakarta itu sekarang ada yang namanya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Waduk Cirata yang kapan-kapan Mas Radi bisa main ke situ. Oh iya, itu keren banget sih memang. Komitmen pemerintahan kita untuk energi baru terbarukan ini, dan tentu harapannya PLTS terapung ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tentunya harapannya target dari pemerintah bisa mengurangi emisi sebesar 200 ribuan ton per tahun. Jadi tentu kami ke depannya dari 02 akan terus mendorong BUMN dan juga pemerintah untuk menjajaki peluang kerjasama, terutama PLN ya kalau dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan problem pendanaan ini. Jadi misalnya kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti yang telah dilakukan di PLTS Cirata tadi dengan Uni Emirat Arab, itu kan bisa terus dijajaki supaya kita bisa mendukung penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap yang tentunya juga sampai sekarang ini masih menjadi permasalahan. Karena memang kalau kita boleh fair, biayanya memang masih sangat mahal kalau untuk mempensiunkan PLTU. Jadi kita kemarin ada perhitungan biaya pensiun untuk PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon aja ini perlu biaya sekitar 25 triliun rupiah, dan Indonesia membutuhkan in total secara pendanaan kira-kira 281 miliar USD untuk bisa mencapai target persetujuan Paris 2030, di mana 87%-nya tentu akan diabsorb oleh sektor energi. Jadi maka dari itu selama ini kita sebagai negara berkembang terus mengikuti target dari negara maju, justru di berbagai forum kita sekarang harus mempertanyakan bagaimana komitmen negara-negara maju ini untuk meninggalkan energi fosil yang selama ini kita tahu juga kan negara adidaya banyak yang tidak melakukan ataupun menjalankan target Paris itu tersebut, dan makanya hal-hal seperti ini akan terus kita galakan juga ke depannya, harapannya bisa menjadi solusi dari mahalnya biaya untuk transisi energi ini. Oke, itu banyak yang solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasi mahalnya transisi ke energi terbarukan, Mas Daimas.
tiga paslon sepertinya punya keyakinan yang cukup kuat bahwa pembiayaan yang cukup besar untuk transisi energi ini bisa diatasi dengan baik begitu. Realistiskah dari penjelasan ketiga paslon ini, Mas Daimas? Iya, kita perlu sama-sama sepakati Mas tadi bagaimana untuk mengurangi tadi ya trilema antara impor, subsidi dan juga krisis udara. Kita perlu tahu bahwa pembangkitan listrik saat ini di Indonesia 60% itu masih berasal dari PLTU. Dan juga masih banyak PLTU yang bahkan dalam 5 tahun terakhir itu terbangun meskipun kedepannya sudah tidak ada lagi ya yang dibangun. Ini perlu kita ketahui bersama untuk mempensiunkan dini PLTU seperti yang tadi Mbak Putri sudah sampaikan itu Agus juga tadi sudah singgung itu ya. Sangat tinggi. Ya. Betul. Ya. Ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Disinilah letak permasalahannya sebenarnya yang perlu kita atasi ya. Bagaimana oversupply itu diatasi dengan penyerapan tenaga listrikan, lalu secara perlahan digantikan dari basisnya adalah fossil fuel, baik itu program pensiun dini PLTU ataupun dedieselisasi dari PLTD yang jumlahnya saat ini ada 5.200 titik itu di seluruh Indonesia ya, untuk PLTD. Jadi inilah yang perlu kita atasi. Di lain sisi juga ini bukan hanya masalah berapa rupiah yang diperlukan untuk menutup PLTU atau juga mengkonversi PLTD, tapi juga bagaimana ketahanan dan juga kehandalan pasokan energi nasional. Nah, hal tersebut yang harus dijelaskan secara spesifik. Bagaimana strategi ketiga kandidat calon pasangan capres dan cawapres. Mungkin saat debat nanti kita juga bisa sama-sama melihat ya. Itu hal tersebut, Mas Radi. Ya, nanti di debat ke-4 hari Minggu tanggal 21 mudah-mudahan itu bisa terjawab oleh para kandidat gitu kira-kira. Nah, kita sekarang akan Bapak-bapak dan juga Putri dan semua yang ada di rumah, saya akan beralih dari tadi kalau kita bicara soal energi, sekarang soal yang lebih spesifik lagi menyentuh masyarakat bawah, soal gas LPG. Sekarang kan masih subsidi nih. Saya ke Bung Billy dulu. Gas 3 kilo ini masih disubsidi begitu, yang khusus untuk 3 kg. Komitmen Amin untuk masalah subsidi ini kan sudah masuk kepada salah satu kebutuhan pokok begitu. Ini akan lanjut atau akan dikurangi? Nah, kira-kira kalau lanjut beban APBN siap nggak? Baik. Permasalahan fiskal tentu perlu dilihat secara multidimensional ya, termasuk untuk subsidi. Dari 2019 sendiri, ini per 2019 itu angkanya sudah lebih dari 40 triliun ya, untuk subsidi LPG saja. Yeah. Dan kita melihat ada dua permasalahan yang pertama. Yang pertama adalah permasalahan bagaimana subsidi ini tidak tepat sasaran. Karena banyak yang mengkonsumsi baik itu LPG ataupun BBM yang disubsidi pemerintah. Di mana dispute-nya tidak tepat sasaran? Ada dispute di mana menurut Anda? Berbagai riset sudah menunjukkan, pemerintah pun juga menyatakan bahwa LPG ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu justru. Makanya sekarang juga isunya banyak berkembang tentang permasalahan reinforcement ya. Bagaimana agen bisa menyalurkan dengan baik, kemudian ada sanksi yang menunggu jika mereka menyalahgunakan kewenangan itu subsidi BBM. Dan kemudian juga permasalahan yang kedua adalah tentang mengenai pemutakhiran data. Siapa saja masyarakat yang memang benar-benar mampu dan juga masyarakat yang memang mampu tapi mereka masih mengkonsumsi gas yang disubsidi. Dan tentu itu perlu kembali ke political will. Bagaimana dari pemerintah pusat mampu mengkoordinasi dengan baik pemerintah daerah untuk sama-sama serius dalam pemutakhiran data. Sehingga permasalahan tadi tidak tepat sasaran, terus kemudian permasalahan penggunaan gas yang tidak untuk semestinya itu bisa diatasi. Dan kita melihat dari situ tentu itu tadi saya bilang bahwa itu multidimensional. Masalah penegakan hukum, masalah komitmen, dan juga tentu diimbangi dengan payung hukum yang jelas. Bagaimana itu bisa melindungi dan juga bukan hanya melindungi tapi juga bisa memberikan kepastian terhadap harga, kestabilan harga ataupun juga tentang subsidi. Dan itu sih yang kami. Kalau kita lihat bansos saja banyak yang nyasar gitu kira-kira ya. Itu yang notabene untuk benar-benar untuk masyarakat miskin. Apalagi LPG yang ya masih gampang gitu ya. Ini benar-benar untuk masyarakat bawah atau menengah atau seperti apa. Karena masih banyak juga yang mampu masih bisa beli LPG 3 kg. Nah, Pak Agus, kalau yang kondisi sekarang seperti itu, kira-kira menurut Pak Agus, jika memang sudah dipikirkan lebih lanjut untuk beban APBN ini dibebankan kepada subsidi LPG, kira-kira solusi untuk masyarakat untuk kedepannya bisa beli gas tetap terjangkau, tapi
beban negara juga bisa ditekan begitu. Kira-kira solusinya dari Ganjar Mahfud bagaimana? Jadi keberpihakan kepada masyarakat, ya terutama yang kurang mampu, itu harus Pak, harus dilaksanakan. Jadi lanjut subsidinya. Terus sekarang masalah subsidi, dan kita juga harus memikirkan secara kemampuan kita yang jelas kan kita harus mencari solusi bagaimana kemampuan finance kita menuju ke arah sana. Tetapi kemampuan daripada masyarakat yang bawah ini harus kita bantu, itu sudah hukumnya harus. Selanjutnya yang kita perlihat sekarang bagaimana untuk kita bisa mendapatkan bahan gas yang berarti kita juga dapat melaksanakan dengan sendirinya. Kan bisa saja kan ini dilaksanakan dan impor dan lain sebagainya. Tapi sekarang sebenarnya kan banyak juga sesuai juga dengan transisi energi Pak. Di PLTU kita itu nantinya kan diharapkan juga mengurangi polusi yang ada. Polusi yang ada itu tentunya kalau sekarang dengan batu bara masih cukup tinggi. Kemudian di dalam transisi energi itu juga diprogramkan kita diharapkan memasang namanya CCU Pak. CCU itu capture carbon capture utilizes. Disinggung sama Mas Gibran kemarin. Silakan. Memang sebenarnya ada dua Pak. Yang satu CCS yang hanya carbon capture. Yang dulu pertama kali hanya storage kemudian disimpan di dalam permukaan, maksud kami di dalam dasar bumi ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang ada, karbon tadi yang sudah di capture tadi Pak, kemudian ya, dengan teknologi dipadatkan dan lain sebagainya, kemudian kalau dulu hanya dimasukkan saja untuk disimpan, kalau sekarang enggak Pak, dimasukkan ke dalam rongga-rongga, di mana dulu ada tambang gas yang sudah diambil, yang sekarang sudah produksinya sudah kecil, bahkan sudah nggak berproduksi. Dan juga sebenarnya juga BBM juga bisa Pak, minyak juga bisa itu. Itu tadi disuntikan ke situ Pak, karbonnya itu. Dengan disuntikan karbon itu, ini akan menjadi trigger supaya gas ini bisa lebih banyak lagi. Otomatis kalau gasnya lebih banyak, yang bisa kita gunakan, dengan kita juga memperhatikan daripada lingkungan, kan ini menjadi bahan baku untuk yang penyediaan terhadap masyarakat yang kurang mampu tadi Pak. Jadi sehingga tadi keharusan untuk kita memberikan keberpihakan kepada masyarakat kita yang kurang mampu itu dapat betul-betul tercapai. Jadi kira-kira memanfaatkan sumber daya yang ada, melihat juga keberimbangan kepada kemampuan fiskal dari negara. Ini dan ada lagi Pak, dengan kita melaksanakan transisi energi tadi, kita kan memprogramnya juga dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu dengan target, dengan ini kita menargetkan bahwa nanti akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi 7%. Kalau dengan 7% rasanya kan kita banyak mempunyai kemampuan bisa mengimbangi. Baik. Nah, Prabowo Gibran lanjut apa enggak nih subsidi dan dikaitkan dalam konteks beban APBN negara, apakah realistis untuk dilanjut, kalau memang dilanjut atau tidak? Ya, subsidi gas melon ini tentu akan kami lanjutkan dengan catatan tentu perlu kita perbaiki penerimanya supaya manfaatnya juga bisa tepat sasaran. Validasi data tadi ya. Paling besar pada saat ini adalah data. Jadi jangan sampai anggaran subsidi yang sekarang besarannya sampai dengan 117,8 triliun ini di tahun 2023 justru malah dinikmati oleh kalangan yang mampu yang juga menimbulkan banyak kecemburuan sosial. Jadi tentu yang perlu ditransformasi bukanlah jenis bantuannya tapi bagaimana kita bisa menyalurkan subsidi ini berbasis komoditas menjadi berorientasi pada penerimanya. Dan kemarin sebenarnya di Kementerian SDM sejak tahun 1 Maret 2023 bersama dengan Pertamina mereka juga sudah melakukan pendataan pengguna LPG 3 kilo ini dalam sistem yang berbasis web yang ini menjadi bagian dari program pendistribusian LPG 3 kilo yang lebih tepat sasaran. Dan kemudian pendataan ini sudah diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2024 dan akan ditargetkan berakhir pada awal Januari. Jadi jumlah NIK yang kemarin diterima itu belum sesuai dengan harapan, baru sekitar 31 juta atau baru 16% dari harapan. Padahal jumlah
NIK yang berhak mengkonsumsi gas subsidi ini sampai dengan 189 juta dari total 270 juta jiwa penduduk kita. Dan tentu jarak inilah sebenarnya yang perlu kita kejar dengan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan makanya terkait dengan kebijakan transformasi subsidi energi ini yang tadinya seperti sekarang menyisakan banyak masalah, jadi sekarang kita fokuskan untuk bisa berfokus pada penerima manfaatnya, dan tentu seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang akan terus kita evaluasi dan tingkatkan, walaupun dilakukannya secara bertahap. Tapi kita yakin kita mampu untuk bisa terus mempersiapkan data yang sekarang masih kurang, dan tentu juga infrastruktur dan juga kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat. Jadi kalau dari soal pendanaan APBN seperti yang tadi sudah saya sempat singgung di awal, kita percaya bahwa penerimaan negara kita sekarang masih banyak bisa dimaksimalkan. Jadi kalau tadi saya sudah menyinggung soal integrasi NIK NPWP yang sudah berlangsung, kita juga sebenarnya punya sumber penerimaan pajak dari ekonomi digital yang sangat besar yang sekarang belum tertangkap. Dan yang menjadi salah satu topik dari debat keempat ini juga adalah terkait dengan pajak karbon yang kemarin memang dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah bersama Komisi 11, komisi tempat saya bertugas pada hari ini. Dan walaupun ini penerapannya akan menunggu sampai dengan sebelum tahun 2026, tapi dengan pajak karbon ini tentu harapannya kita bisa terus meningkatkan komitmen kita pada lingkungan hidup, tapi juga bisa meningkatkan penerimaan pajak dari ini yang nanti bisa kita salurkan untuk berbagai subsidi seperti gas melon ini. Baik, ke Mas Daimas, kalau kita menyimak Mas Daimas dari tim ses 3 pasangan calon, ini setuju sepertinya subsidi gas 3 kg gitu ya, atau gas melon disebutnya kalau masyarakat biasa bilang ya. Nah ini subsidi dilanjut, tapi sepertinya another budget burden gitu ya, jadi ada beban anggaran lain. Sehatkah masih tetap untuk keuangan negara untuk 5 tahun ke depan jika ini tetap dilanjutkan, Mas Daimas? Mas Radi, ada 3 poin yang kami dari Energy Watch garis bawahi ya. Yang pertama, kebijakan itu sampai saat ini tidak tepat sasaran. Yang kedua, ini kita tidak membahas hanya LPG 3 kg subsidi saja ya, tapi BBM penugasan khusus seperti biosolar dan juga Pertalite itu, dan LPG sendiri itu 80% masih impor. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah tidak adanya bauran sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga. Ini yang jadi permasalahan utama. Kita perlu melihat balik bagaimana 15-16 tahun yang lalu kita bertransisi dari kerosin menjadi LPG. Ya, di sana kita hanya fokus sama satu sumber, dan akhirnya 16 tahun kemudian kita pun masih terjebak di hal yang sama. Inilah yang harus diurai oleh ketiga pasangan capres cawapres nanti dalam programnya, bagaimana supaya lebih ada bauran. Karena kita melihat sumber LPG ini 80% impor. Bagaimana kita bisa memanfaatkan jaringan gas untuk rumah tangga, bagaimana kita bisa memanfaatkan kompor surya, kompor biogas, kompor dari biochar yang memang rendah emisi. Kita perlu melihat bagaimana solusi-solusi tersebut tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah di Indonesia. Karena masing-masing daerah atau provinsi ataupun kota itu memiliki sumber daya sendiri. Ya. Karena kalau tidak, kita akan selamanya ketergantungan dengan gas LPG. Bahkan sumbernya kita tidak punya. Kita itu kaya gas, tapi bukan gas C dengan komposisi C3 dan C4, tapi kita banyak LNG, ya, C1 dan C2. Mungkin ini lebih ke arah teknis, tapi itulah yang perlu kita urai terlebih dahulu. Dan satu lagi yang menjadi PR untuk pemerintahan siapapun nanti yang berkuasa, ini adalah landasan regulasi. Kita perlu melihat bagaimana kalau misalnya untuk BBM penugasan khusus itu di Perpres nomor 191 tahun 2014, dan juga untuk gas LPG 3 kg bersubsidi itu di 104 Perpres 104 tahun 2007. Harus didefinisikan. Tadi itu sempat dibahas ya, siapakah penerima yang benar-benar layak. Di situ dimention adalah rumah tangga, lalu UMKM, lalu nelayan penugasan, dan juga petani penugasan. Inilah yang perlu didefinisikan. Karena sampai saat ini tidak salahnya ketika orang kaya menengah ke atas membeli gas LPG kilogram. Tidak ada, hanya guilty pleasure aja di sana.
bahwa oh ini harusnya ada tulisan hanya untuk orang miskin. Itulah yang mungkin perlu kita bahas dan telusuri bagaimana ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini menindaklanjuti permasalahan tersebut, Mas Radji. Kalau bicara subsidi memang selalu masalahnya klasik ya, validasi data lagi karena memang penempatannya dan peruntukannya banyak sekali yang salah sasaran. Tidak hanya LPG. Jadi itu yang jadi concern kita bersama untuk masalah LPG ini. Ya pelan-pelan dibenahi mulai dari validasi data dulu. Yang tepat bisa diberikan subsidi ya diberikan begitu. Yang jangan berikan, yang mampu ya jangan diberikan. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah tadi saudara beberapa paparan khusus untuk energi dari masing-masing tim ses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini untuk khusus menghadapi debat Pilpres yang keempat, khusus nanti yang diikuti oleh calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari 2024 hari Minggu. Nah kira-kira Pak Agus, Bung Billy dan Putri inilah nantinya yang jadi pemberi masukan begitu ya, bisikan-bisikan kepada cawapres-cawapres yang akan berdebat nanti pada hari Minggu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio, Pak Agus, Bung Billy, Putri juga sudah hadir melalui sambungan Zoom, dan juga ada Mas Deimas dari Direktur Eksekutif Energy Watch yang juga bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih sekali lagi telah memberikan perspektifnya di pagi hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak dan juga Putri. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saudara, setelah